Oke. Sore hari ini saya ingin khotbah tentang Roh Kudus, harta terindah. 2 Timotius 1 ayat 14. Kita lihat sama-sama. Baca yuk. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Tahukah Anda bahwa Roh Kudus adalah harta terindah yang Tuhan berikan kepada orang percaya? Katakan amin. Roh Kudus adalah warisan yang Yesus berikan buat orang percaya. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia mewariskan Roh Kudus, Roh Allah yang kudus bagi orang-orang percaya. Saya mau kasih tahu bahwa Roh Kudus adalah warisan yang paling berharga yang Tuhan bisa kasih buat kita. Lebih dari semua keberhasilan kita di dunia. I'm serious. Kita lihat sama-sama dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Yesus minta sama Bapa supaya kita diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kenapa kehadiran Roh Kudus sangat penting, sangat berharga, sangat bernilai bagi orang percaya? Kenapa saya bilang dia harta yang terindah? Yang pertama, karena Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Roh Kuduslah yang menginsyafkan manusia akan dosa. Dalam Yohanes 16 ayat 8 dikatakan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau kita itu bisa sadar bahwa kita hidup dalam dosa, bahwa kita itu hidup sia-sia, kita sadar bahwa kita tuh salah, bahwa kalau kita berbuat jahat itu salah, kalau kita mencuri itu salah, kalau kita berselingkuh itu salah, kalau kita hidup dalam mabuk-mabukan, pesta pora yang tidak senonoh itu salah. Semua itu karya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menginsyafkan manusia akan dosa. Sebelum Roh Kudus menjamah kita, memenuhi kita, mungkin kita pun gak sadar kalau hidup kita itu najis dan kotor. Kita gak sadar bahwa kita hidup sia-sia. Tapi luar biasanya Roh Kudus diberikan untuk menolong kita untuk insyaf akan dosa. Saya pernah dalam perjalanan hidup saya mengikut Tuhan, saya mundur dari Tuhan istilahnya gitu ya. Saya mulai gak ke gereja, saya mulai menarik diri dari komunitas orang percaya. Saya mulai kembali lagi ke hidup lama. Saya mulai cari lagi teman-teman yang lama. Saya mulai pacaran sama orang dunia yang gak kenal Tuhan. Tapi luar biasanya suatu hari, saya lagi bersihin kamar saya dan saya iseng-iseng putar pujian. Kebetulan ada, zaman dulu tuh pakai kaset ya, jebot banget ya, tahun berapa gue lahir ya kan. Kita langsung pencet play, musik ngelantun. Lagu itu kalau hari ini saya dengar biasa aja. Tapi saat itu, saya lagi ngelap-ngelap kamar dengan lap basah masih di tangan. Saya tuh langsung duduk, langsung nangis. Saya bersyukur. Meskipun saya jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa yang sama, balik lagi kehidupan dosa, Roh Kudus itu masih berkenan menjamah saya. Kalau waktu itu Roh Kudus gak menginsyafkan saya, mungkin hari ini saya gak tahu saya ada di mana. Saudara harus bersyukur Tuhan memberikan Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau enggak, kamu tuh kayak manusia yang gak punya hati. Bikin dosa gak rasa salah. Nipu orang gak rasa salah. Jahat sama orang gak rasa salah. Kadang-kadang kita lihat berita gitu ya. Kita lihat di sosial media. Ada-ada aja ya orang tuh bisa jahat. Mutilasi istrinya sendiri. Bener gak sih? Bisa bunuh anak kecil. Saya pernah baca di berita. Anak kecil disiksa, dimasukin ke kurungan ya, ditaruh di kebun, gak dikasih makan. Maaf udah kayak binatang. Saya gak habis pikir gitu. Kenapa ada manusia-manusia biadab sejahat itu?
mana belas kasihan mereka? Di mana hati nurani mereka? Saya kasih tahu ya, gak semua orang lo bisa merasa bersalah. Tidak semua orang bisa sadar mereka berdosa. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam hati kita, ketika kita berbuat dosa, Dia mengingatkan kita. Penolong bukan hanya menginsyafkan kita akan dosa kita, tapi Roh Kudus sebagai penolong, Dialah yang memimpin kita kepada kebenaran dan mengingatkan kepada kita firman Allah. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Roh yang dikirim Bapa untuk menolong kita, untuk selalu berjalan dalam track yang benar. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus gak cuma penolong, Dia penghibur. Tuhan memberikan rohnya yang kudus dalam hati kita sebagai penolong kita. Karena kadang-kadang dalam hidup ini kita suka lupa sama firman Allah. Saya yakin Anda baca Alkitab satu kali Anda gak akan hafal semuanya. Anda sering dengar khotbah Anda gak hafal semuanya. Tapi kalau Anda terus dengar firman Tuhan, dengar khotbah, Anda terus baca firman, saya yakin kalau ditanya, oke, Amsal 4 ayat 23 apa? Mazmur 63 ayat 4 apa? Anda gak ingat. Tapi luar biasanya Roh Kudus itu bisa mengingatkan kita di momen-momen di mana kita perlu tahu ayat itu. Keren gak Roh Kudus? Satu kali saya tuh orangnya moody banget, ya. Biasanya orang yang punya jiwa art, moody. Saya kalau lagi bete banget. Nah biasanya tuh jadi gurauan di kantor, staff akan saling WA, nggak tahu di grup masih nggak sekarang. Mereka akan tanya, gimana ibu? Lagi angin bagus? Moodnya lagi bagus atau enggak? Kalau kan ada kantor ICI, ada kantor YTP. Kalau yang di TTP bilang, awas mood ibu lagi nggak bagus. Nah semua siap-siap tuh, ya. Nah, satu kali saya lagi nggak enak, perasaannya nggak enak, moodnya lagi nggak bagus. Diajak ngomong, pasti jawabnya nggak enak. Jadi saya jawab dengan agak keras gitu. Ketika staf di rumah ngomong apa, saya agak kenceng gitu ngomongnya. Kemudian dia pergi, tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, orang kaya menjawab dengan kasar, orang miskin menjawab dengan memohon-mohon. Saya diam, merenung. Maksudnya? Kadang-kadang orang tuh susah menghargai orang yang dia pandang lemah. Ya, kita kalau sama mitra bisnis, sama orang yang berduit, pasti gak berani kasar. Pasti jawabnya sopan, bener gak? Mau marah pun, apalagi donatur gitu kan. Mau marah juga, gak apa-apa. Realita. Tapi kalau sama orang yang lemah, orang yang di bawah kita kayak merasa lega aja tuh mau ngomong apa aja. Kita mau marah-marah aja tuh gak ada jaim-jaimnya, betul gak? Nah disitulah kita bisa lihat aslinya orang, bukan? Di rumah, sama pembantunya gimana? Sama pegawainya gimana? Sama anak istrinya gimana? Nah, waktu Roh Kudus bilang gitu sama saya, orang kaya menjawab dengan kasar, orang miskin berbicara dengan mohon-mohon. Saya jadi dibayangin gini, waktu orang kerja jadi kasir atau pelayan di sebuah restoran atau kafe, dia dimarahin sama pelanggan pun, dia gak akan berani jawab. Dia akan nahan emosi. Bukan salah dia pun dia dimarahin, dia harus telan. Dan terus bilang, maaf pak, maaf bu, baik bu, betul gak? Coba Anda di kasir. Tit, tolong di scan. Itu tadi saya lihat di rak, diskon.
50%. Buy one get one. Terus dia scan, dia bilang gini, enggak bu, enggak diskon. Bukan salah dia kan? Tapi kita langsung marahin dia. Diskon, kamu gak percaya sama saya? Coba lihat sendiri di raknya. Anda gak pernah, yang lain sering ya. Saya yakin jemaat ICI baik-baik ya. Galakan kita biasanya, kenapa? Karena kita lihat dia orang lemah. Saya yakin kalau sama atasan, sama orang yang kita hormati, kita gak bakal berani ngomong gitu. Marah juga kita tahan, betul gak? Waktu saya ngomong gak enak ke staf di rumah itu, Roh Kudus langsung tegur saya. Jangan mentang-mentang kamu yang gaji dia, kamu ngomong kasar kayak gitu. Roh Kudus tuh keren loh. Saya juga kalau ditanya, Cieni itu ayatnya di mana? Gue nggak hafal ayatnya. Gue inget kata-katanya dan Roh Kudus langsung ngingetin saat itu juga. Satu kali lagi, saya marah sama suami saya ngambek ceritanya. Nah, saya kalau udah ngambek susah tidur. Ada di sini istri-istri yang kayak saya? Atau ngambek malah cepat molor gitu. Wah, saya kalau udah ngambek, saya nggak bisa tidur dan saya nggak rela dia tidur. Gue gangguin terus, selesain sekarang juga. Suami saya bilang, hah? Udah tidur dia. Jojo tuh pelor abis, asli. Sebel saya kadang-kadang, kenapa orang ada masalah bisa tidur gitu loh. Saya sih nggak bisa tidur ya gitu, nggak terima saya dia tidur gitu. Nah, karena saya nggak bisa tidur, Roh Tuhan bicara sama saya. Tuhan bilang gini, pandang suamimu. Saya langsung lihat, inilah teman seperjuanganmu seumur hidup. Aduh, langsung hati saya penuh belas kasihan. Roh Kudus tuh luar biasa loh. Saya langsung sedih. Heni, udah laki baik gini lu jahat aja. Masih marah-marah aja. Kasihan loh diomelin mulu. Pasti kalau mertua saya nonton ini bagus-bagus gitu pasti. Gue udah berubah ya, yang bener aja. Itu kan berapa tahun lalu. Ya, belasan tahun lalu lah kejadian ini. Terus saya mandang dia gitu ya, tiba-tiba saya jadi jatuh kasihan gitu loh. Emang kalau orang tidur tuh mukanya jadi innocent ya kan? Kalau dia bangun beda lagi ya kan? Tapi saya ingin cerita bagaimana Roh Kudus itu keren banget. Dia yang selalu memimpin kita di jalan kebenaran. Dia yang selalu mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Saya bisa khotbah banyak hal tentang bagaimana kita harus mengasihi orang seperti diri sendiri dengan ilustrasi. Matius 7 ayat 12 berkata, apa saja yang kamu kehendaki orang lain perbuat sama kamu, perbuat atau demikian juga. Bahwa kalau Anda mau beli kado buat orang lain, Anda harus bertanya sama dirimu, kamu sendiri mau gak pakai itu? Itu tuh Roh Kudus yang ngajarin saya. Saya lagi jalan shopping mau beli kado buat orang. Biasanya kita cari yang murah. Sadis, sell. Jangan cari yang murah kali. Saya punya pedoman hidup. Kalau mau ngirit jangan cari yang murah. Cari yang berkualitas ketika dia murah. Haleluya. Gitu. Jangan beli murah-murah, borong. Jangan. Cari yang berkualitas. Tapi ketika murah yaitu waktu sell. Nah kita jalan. Saya jalan. Suami saya itu benar-benar Mister Ekonomis. Dia selalu ngajarin saya dari sejak nikah. Heni, cari yang branded tapi sell. Top sih. Bener, dia bener. Justru kita yang salah. Akhirnya saya cari yang branded tapi lagi sell. Nah, biasa kan orang thanksin. Apa tuh bahasanya? Malu, gengsi. Masa carinya di rak yang sell? Kalau ketahuan orang gimana tuh? Emang gue pikirin dia gak beliin gue? Saya cari di rak yang sell. Ketika saya pilih-pilih, Roh Kudus ngomong. Pilih yang kamu suka. Hah? Meaning yang saya suka buat saya gitu loh. Biasanya ketika kita cari kado buat orang, kita bilang gini, bagus juga nih buat gua ya kan? Tapi saya belajar, Roh Kudus tuntun. Saya mau kasih tahu, Roh Kudus itu kalau kita mau dengar pimpinannya dalam hati kita, keren banget. Selalu ngajarin kita kebenaran, selalu ngingetin kita sama firman Tuhan. Dan waktu kita lemah dia menghibur kita dan menguatkan kita. Satu kali waktu saya masih muda sekali dan jatuh bangun dalam dosa, saya kasih tahu. Saya tuh hampir give up sama diri saya sendiri. Rasanya gini,
kayaknya gue memang born to be memang diciptakan untuk binasa nih kayaknya. Kenapa gue nih jatuh bangun dalam dosa? Berapa banyak saudara yang pernah ngalamin kayak putus asa sama dirimu sendiri? Gak usah angkat tangan. Langsung mau angkat tangan. Saya waktu itu putus asa sama diri sendiri. Kenapa sih gue jatuh bangun dalam dosa? Kenapa sih gue bikin dosa lagi? Gue mau tobat tapi kok susah gitu ya. You know, waktu saya lagi nyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini, don't give up on yourself, because I never give up on you. Jangan menyerah sama dirimu sendiri, karena Tuhan gak pernah menyerah sama kamu. Kadang-kadang tuh kita tuh pengen mencintai Tuhan dengan hidup kita. Roh memang penurut tapi daging lemah. Nah, saya belajar taat sama Roh Kudus. Saya tahu itu susah. Karena daging kita kadang-kadang ngalahin ketaatan kita. Tapi mari belajar menghargai kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, karena itu warisan yang Tuhan berikan buat kita. Roh Kudus ada justru jadi penolong buat kita. Menginsyafkan kita akan dosa. Mengingatkan kita akan kebenaran. Memimpin kita dalam kebenaran. Dan menolong kita dalam kelemahan. Kenapa Roh Kudus sangat berharga yang kedua? Tahukah Anda bahwa Roh Kudus adalah materai keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup orang percaya? Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah sama-sama jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Guys, Roh Kudus itu adalah materai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Begitu Anda percaya, Anda dimateraikan dengan Roh Kudus. Mari kita lihat 2 Korintus 1 ayat 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya bagi kita. Anda tahu materai? Shield. Ketika Anda di-seal, Anda dimateraikan, Anda itu disahkan atau dijamin keselamatannya menjadi milik Kristus yang sah. Ketika materai itu diberikan, sah. Semua surat berharga kita harus ada materai, betul? Surat perjanjian harus ada materai. Kita bikin giro deposito harus ada materai. Sealed, begitu sudah di-sealed, sah. Itu menjadi sesuatu yang punya kekuatan hukum yang besar. Nah, ketika Anda dimateraikan dengan Roh Kudus, ketika Anda percaya, Anda sedang menerima materai keselamatan. Jaminan, ibaratnya gini, DP guarantee, Anda pasti mendapat keselamatan itu. Kok gak suka cita sih? Harusnya itu Anda bilang amin keras-keras. Anda telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Ketika Anda terima Roh Kudus, artinya keselamatanmu akan hidup kekal, itu dijamin. Kamu dimateraikan sama Roh Kudus, artinya kamu sudah sah menjadi milik Allah. Kamu pasti selamat. Orang yang gak punya Roh Kudus dalam hidupnya, berarti dia belum punya materai. Berharganya Roh Kudus dalam hidup kita gini. Kok Roh Kudus itu jaminan keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Keren banget dibilang gini. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ibaratnya gini, orang tuamu pergi ke notaris, bikin surat wasiat. Kalau dia meninggal, kamu akan dapat seluruh hartanya. Orang tuamu tanda tangan di atas materai, seal, sah. Jaminan. Dengan surat itu, waktu orang tuamu meninggal, apa yang terjadi? Semua hartanya jadi milikmu. Dikatakan Roh Kudus adalah materai, jaminan bagian kita
sampai kita menerima seluruhnya, yaitu keselamatan. Orang-orang yang sudah terima Roh Kudus, itu adalah orang-orang yang sudah dimeteraikan sama Tuhan menjadi miliknya. Keren gak? Berharga gak Roh Kudus dalam hidupmu? Luar biasa banget. Tapi sayangnya, orang-orang percaya gak begitu menghargai kehadiran Roh Kudus. Gak aware of His presence. Gak menyadari kehadirannya. Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 13 bilang gini, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Raja Daud ngerti betapa berharganya roh Tuhan di dalam hidupnya. Emangnya Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Bu Eni, bisa. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang dapat mendukakan Roh Kudus? Mari kita belajar sama-sama. Kita akan mendukakan Roh Kudus, orang percaya akan mendukakan Roh Kudus apabila kita mengabaikan kehadirannya, suaranya, dan pimpinannya dalam hidup kita. Mungkin waktu kamu hidup dalam dosa, Roh Kudus ingetin kamu, berhenti, jangan lakukan lagi, tapi kamu abaikan. Orang akan mendukakan Roh Kudus kalau mereka mengabaikan kehadirannya, suaranya, dan pimpinannya. Orang-orang yang enggak memberi dirinya dipimpin oleh roh, ngikutin keinginan daging. Efesus 4, tadi kita baca ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31 bilang ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah yang di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tahukah Anda salah satu hal yang bisa mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu adalah ketika kamu tidak mau mengampuni. Ketika kamu menyimpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, kebencian, bahkan fitnah, bahkan pertikaian, kamu memilih untuk berkelahi daripada berdamai. Kamu memilih berbuat jahat daripada berbuat baik. Itu semua mendukakan Roh Kudus dalam hidupmu. Pada kenyataannya kita semua orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, kita masih bisa benci sama orang kan? Kita masih bisa marah sama orang kan? Kita masih bisa kepahitan bukan? Ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, kita harus jaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 bilang itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari situ terpancar kehidupan. Waktu kita marah sama orang, waktu kita dilukai sama orang, instead of kita geram, marah, pahit, ayo ambil keputusan untuk mengampuni. Supaya kita gak mendukakan Roh Kudus dalam hidup kita. Bu Heni, susah ngampunin, gimana caranya? Kita ketika belajar ngampunin orang, itu gak bisa instan. Mengampuni itu ibarat orang itu habis sakit. Orang kalau sakit butuh waktu gak untuk sembuh? Obat semanjur apapun gak bisa menyembuhkan orang instan, setuju? Ketika Anda dilukai sama orang, mari ambil keputusan dulu, aku mau mengampuni. Tapi untuk sembuh itu butuh waktu. Ketika kamu dilukai, berdoa. Yesus bilang gini, berkati musuhmu, berdoalah buat orang yang menganiaya kamu. Doain orang yang nyakitin kita, pakai doanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah dia, karena dia gak tahu apa yang dia perbuat. Doakan dia. Kemudian mulai bikin komitmen, Tuhan, aku mengampuni, sebut namanya. Katakanlah si Otong, Tuhan, aku mengampuni si Otong. Tuhan, aku memberkati si Otong. Tuhan, aku mengasihi si Otong. Yang namanya Otong ini hanya kebetulan. Oke? Ini saya kasih contoh. I'm serious. Waktu Anda mau ngampuni, Anda harus mendoakan dia. Dan Anda harus katakan 3 hal ini. Aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi.
Begitu Anda jalani hidupmu, ketemu si Otong, dengar, senyum, sapa sebagai saudara. Ramahlah kamu seorang terhadap yang lain, kata firman Tuhan. Jangan benci. Kita mungkin gak bisa sedekat seperti dulu sebelum dia menyakiti kita, betul? Karena sudah pernah dilukai. Gak mudah untuk dekat lagi. Mungkin kepercayaan pun sulit dibangun. Tetapi paling enggak, kita gak boleh memusuhi orang. Saya ketemu sama orang-orang yang ngata-ngatain saya ketawa aja. Bu Heni munafik. Enggak, saya lakukan firman Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Saya dengar ada yang gosipin saya. Katanya, saya di Australia itu banyak utang katanya. Saya lari ke Indonesia karena banyak hutang katanya gitu. Saya bilang cerita dari mana lagi itu? Kakak kandung saya masih di Australia. Keluarga besar saya masih di Australia. Saya tiap tahun pelayanan ke Australia. Kalau memang saya ada hutang, cari saya dong. Hutang terasi saya balikin deh. I'm serious. Hutang apa? Tapi gosip ini disebarin sampai banyak orang yang dengar. Dan yang sebarin ada pendeta-pendeta lagi. Saya jadi bingung nih, apa-apaan ini. Tapi saya gak marah. Ketika saya tahu salah satu pendeta yang jelekin saya ini, saya ketemu dia di bandara waktu mau ke Israel kemarin ini. Saya lagi bongkar-bongkar koper, terus tahu-tahu dia bilang saya, "Halo Bu Heni." Saya bilang, "Halo." Dia bilang, "Mau kemana?" Saya bilang, "Mau bawa grup ke Israel." "Ibu mau kemana?" "Mau ke Eropa." Saya bilang, "Puji Tuhan." Gue lihat muka dia, gue langsung inget lu nih yang gosipin gue punya utang banyak nih. Tapi what did I do? Saya senyum aja. Kita gak usah marah sama orang. Saya bilang, "Saya ngampuni kamu." Dalam hati saya. Kan dia gak tahu, saya tahu. Saya mau kasih tahu, kalau Anda mau sembuh, Anda harus merespon dengan benar. Ampuni saja. Waktu luka itu belum sembuh, dan Anda diingatkan sama iblis, tuh orang pernah ngomong gini sama kamu. Seperti minum obat lagi, Anda bilang gini, "Aku mengampuni, aku memberkati, aku mengasihi." Mungkin Anda gak bisa ngampunin orang itu seminggu. Anda butuh waktu sebulan. Mungkin Anda gak bisa sembuh dalam sebulan. Anda butuh setahun. It's okay. Tapi paling enggak Anda ngambil keputusan Anda mau mengampuni. Jangan pernah simpan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Karena Roh Kudus gak akan mau tinggal dalam hatimu. Firman Tuhan jelas katakan, jangan mendukakan Roh Kudus. Karena hal-hal ini mendukakan Dia. Yang berikutnya, Efesus 4 ayat 17 bilang ini. "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran." Saya ingin kita lihat apa yang kita harus lakukan supaya Roh Kudus betah tinggal di dalam kita. Tadi saya bilang jangan simpan kebencian. Yang terakhir, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang gak mengenal Allah. Secara cepat, bertobat sungguh-sungguh dari dosamu. Berbaliklah kepada Allah. Supaya Roh Kudus punya rumah yang bersih di hatimu. Yang kedua, mari jangan pakai matamu untuk melihat hal-hal yang najis dan kotor. Karena mata kita adalah jendela jiwa kita. Matius 6 ayat 23 berkata, "Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu." Ingat Yesus juga pernah bilang dalam Matius 5 ayat 28, "Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia dalam hatinya." Kalau Anda mau Roh Kudus betah tinggal dalam hidupmu, jaga matamu. Karena apa yang kamu lihat, Yesus bilang, berzina dalam hati, padahal memandang dengan mata. Jaga matamu. Yang ketiga, jaga pergaulanmu. Jangan balik lagi ke kehidupan yang lama. Cari teman lama.
Waktu kita mau hidup dalam kebenaran, kita akan cari komunitas orang benar, betul? Tapi kalau kita mau hidup dengan gaya duniawi, kita pasti cari komunitas duniawi. Yuk jangan balik lagi ke komunitas yang membuat imanmu lemah dan membuat kamu kembali dalam hidup dosa.